Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan calon profesional engineering serta K3. Hari ini, kita akan membedah sebuah dokumen studi kasus yang secara formal diklasifikasikan sebagai forensik audit. Judul materi kita adalah Tragedi Mekanika Tanah di Area Gambut, Kalimantan Tengah. Kasus ini bukan tentang kecelakaan kerja biasa, melainkan tentang kegagalan operasional sistemik yang berakar pada ketidakmampuan perencana proyek dalam memahami hukum fisika dasar saat memilih spesifikasi alat berat. Perhatikan visual di sebelah kanan layar. Kalian melihat sebuah ekskavator kelas 20 ton yang tenggelam tak berdaya di tengah hamparan lumpur hitam. Status sistemnya adalah sistem failure, bog down. Garis-garis grid yang mengelilingi ekskavator tersebut mewakili antarmuka atau interface antara undercarriage mesin besi seberat puluhan ton dengan titik tekanan tanah atau soil pressure point yang sangat labil. Disinilah letak tragedinya. Sebuah mesin seharga miliaran rupiah yang dirancang untuk memindahkan bumi justru ditelan oleh bumi itu sendiri karena desainernya mengabaikan variabel geoteknik. Dalam sesi ini, kita akan bertindak sebagai konsultan ahli untuk melakukan reka ulang kejadian, membedah data teknis lapangan, menghitung probabilitas kegagalan secara matematis, dan pada akhirnya merumuskan solusi rekayasa agar tragedi semacam ini tidak terjadi pada proyek yang kalian pimpin di masa depan. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang proyek ini. Untuk memahami mengapa besi seberat 20 ton bisa tenggelam, kita harus memahami terlebih dahulu di atas apa besi itu berpijak. Mari kita lihat konteks geologis dari lokasi kejadian. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau atau Area Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Lahan ini bukan tanah biasa. Ini adalah lahan gambut dengan kedalaman mencapai 3 meter. Perhatikan diagram penampang tanah di sebelah kiri. Gambut terbentuk dari tumpukan material organik seperti sisa pohon dan daun busuk yang belum terurai sempurna selama ribuan tahun. Struktur fisiknya menyerupai sebuah spons raksasa. Karena sifatnya yang seperti spons, tingkat saturasi air di area ini berstatus critical high. Gambut ini menahan air dalam jumlah yang luar biasa besar di dalam pori-porinya. Dampak mekanis dari kondisi ini sangat fatal terhadap daya dukung tanah atau bearing capacity. Kemampuan tanah ini untuk menahan beban dari atas berada di level extremely low. Berdasarkan data laboratorium, nilai CBR atau California Bearing Ratio gambut di titik ini hanya mampu menahan tekanan maksimal sebesar 20 kilopascal atau setara dengan 2,9 PSI. Selain itu, ada bahaya kimiawi yang mengintai. Kadar keasaman air gambut di sini berada di kisaran pH 3,5 hingga 4,0 yang masuk kategori sangat asam. Memahami keempat parameter geologis ini adalah syarat mutlak sebelum kita bisa menentukan jenis alat berat apa yang layak untuk dikerahkan ke lokasi. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Sebuah perusahaan kontraktor pemenang tender dari Jakarta mendapat misi utama untuk membuat kanal drainase dan jalan rintis atau access road membelah lahan gambut tersebut. Sang manajer proyek yang rekam jejaknya selalu bekerja di tanah keras Pulau Jawa mengambil keputusan yang terbukti menjadi awal dari bencana. Ia mengirimkan armada standar berupa 3 unit ekskavator kelas 20 ton dengan undercarriage tipe standar. Mari kita lihat log insiden pada grafik. Proyek dimulai tepat pada musim hujan. Pada jam T+0000 di hari ketiga operasi, unit mulai melakukan penggalian parit. Pekerjaan awalnya terlihat normal. Namun, bencana terjadi dengan sangat cepat. Tepat pada jam T+20 atau hanya 2 jam setelah mesin dinyalakan, grafik elevasi unit menukik tajam ke bawah. Garis merah menunjukkan bahwa unit tersebut amblas perlahan namun pasti ke dalam lumpur gambut hitam. Proses tenggelamnya berlanjut hingga lumpur mencapai batas kabin operator. Puncaknya, air dan lumpur memicu fatal error berupa hydrostatic lock. Mesin mati total, seluruh kelistrikan padam, dan proyek senilai puluhan miliar itu terhenti seketika. Sebuah ekskavator raksasa lumpuh total dalam waktu 120 menit hanya karena salah mendarat. Ketika satu unit ekskavator seharga miliaran rupiah mulai tenggelam, respons alami dari tim di lapangan adalah kepanikan dan upaya penyelamatan spontan. Mereka segera mengerahkan 2 unit ekskavator standar lainnya untuk mendekat dan mencoba menarik unit yang naas tersebut. Namun, apa yang terjadi? Upaya penyelamatan ini justru memicu bahaya reaksi berantai yang nyaris berujung pada kehilangan ketiga aset perusahaan sekaligus. Perhatikan ilustrasi gelombang merah yang memancar dari roda rantai ekskavator penolang. Itu adalah representasi dari rambatan getaran mesin.
Di atas tanah keras, getaran ini tidak berarti apa-apa. Namun, di atas tanah gambut yang tersaturasi air penuh, getaran konstan dari mesin diesel raksasa dan pergerakan rantai besi memicu sebuah mekanika kegagalan yang mematikan yang disebut dengan liquefaction atau pencairan tanah. Struktur tanah gambut yang tadinya masih memiliki sedikit kekuatan geser untuk menahan beban, tiba-tiba menjadi goyah akibat getaran tersebut. Ikatan antar partikel organik terlepas dan air yang terjebak di dalam pori-pori tanah mendesak keluar. Dalam hitungan menit, tanah gambut di sekitar area penyelamatan kehilangan seluruh kekuatan gesernya dan berubah seketika menjadi cairan lumpur pekat. Fenomena liquefaction ini membuktikan bahwa di lahan gambut basah, kekuatan mesin justru menjadi senjata makan tuan jika tidak dikelola dengan pemahaman geoteknik yang benar. Sebagai konsultan ahli yang dipanggil untuk melakukan audit teknis pasca insiden, langkah pertama kita adalah membedah secara objektif kekuatan antara dua pihak yang bertarung, mesin melawan alam. Kita harus meletakkan emosi di samping dan membiarkan angka yang berbicara. Mari kita lihat panel A, data alam. Kita sudah menetapkan bahwa medium yang kita hadapi adalah gambut dalam kondisi tersaturasi penuh. Variabel fisika paling krusial di sini adalah daya dukung maksimal tanah yang telah diuji dan berada di angka pasti 20 kilopascal. Alam memberikan batas absolut, ia tidak bisa dinegosiasikan. Sekarang kita beralih ke panel B, spesifikasi mesin. Kita mengaudit spesifikasi ekskavator kelas 20 ton tipe standar yang dikerahkan kontraktor. Berat operasionalnya adalah 20.500 kg. Tipe undercarriage atau kaki-kakinya menggunakan standar track atau rantai besi biasa. Lebar sepatu rantai atau shoe width adalah 600 mm. Panjang rantai yang menyentuh tanah atau track length on ground adalah 3,3 meter. Dari dimensi undercarriage tersebut, kita bisa menghitung total luas kontak alat dengan tanah. Rumusnya adalah dua sisi rantai dikalikan dengan hasil kali antara lebar dan panjang rantai, yaitu 0,6 meter dikali 3,3 meter. Hasilnya, total luas kontak ekskavator raksasa ini dengan tanah hanyalah 3,96 meter persegi. Dengan memegang data gaya berat 20.500 kg dan data luas area 3,96 meter persegi, kita kini memiliki semua variabel yang dibutuhkan untuk melakukan kalkulasi forensik di slide berikutnya. Mengapa alat sekuat itu bisa tenggelam? Jawabannya bukan karena nasib buruk atau mistis, melainkan murni karena pelanggaran terhadap hukum fisika dasar. Kita akan melakukan analisis forensik pertama kita menggunakan rumus tekanan klasik, P sama dengan F dibagi A. Tekanan adalah hasil dari gaya dibagi dengan luas penampang. Langkah pertama, kita tentukan gaya berat F. Massa alat adalah 20.500 kg. Untuk mengubahnya menjadi satuan gaya Newton, kita kalikan dengan gravitasi bumi 9,81 meter per sekon kuadrat yang menghasilkan sekitar 201.150 Newton. Namun, untuk penyederhanaan kalkulasi rekayasa praktis, kita akan membulatkannya dan menggunakan satuan kilogram force. Jadi, F sama dengan 20.500 kg force. Langkah kedua, kita masukkan luas kontak yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 3,96 meter persegi. Ini adalah area distribusi tekanan tanah atau ground pressure distribution area. Langkah ketiga, kita hitung tekanan alat. Kita bagi total gaya berat 20.500 kg dengan luas area 3,96 meter persegi. Hasil pembagiannya adalah 5.176 kg per meter persegi. Ini adalah tekanan aktual yang diberikan oleh rantai besi ekskavator ke atas permukaan gambut. Langkah keempat adalah konversi. Standar mekanika tanah menggunakan satuan kilopascal. Konversinya, 1.000 kg per meter persegi itu kira-kira setara dengan 9,8 kilopascal. Jika kita konversikan angka 5.176 kg per meter persegi tadi, kita mendapatkan hasil akhir ground pressure sebesar kurang lebih 50,7 kilopascal. Angka ini adalah nilai kritis atau critical value yang menjadi kunci jawaban dari seluruh investigasi kita. Mari kita letakkan hasil perhitungan kita tadi ke dalam spektrum ambang batas kritis. Di layar, kalian melihat sebuah bar grafik yang membandingkan antara kapasitas alam dan beban mesin. Batas garis hitam vertikal pertama adalah 20 kilopascal. Itu adalah batas maksimal daya dukung tanah gambut yang kita peroleh dari data geologis. Area di sebelah kanan garis tersebut adalah zona merah, zona keruntuhan struktural tanah.
Lalu di mana posisi tekanan alat yang kita hitung tadi? Berada di ujung kanan spektrum, di angka 50,7 kilopascal. Jarak antara 20 kilopascal dan 50,7 kilopascal menciptakan sebuah pressure differential atau diferensial tekanan yang sangat besar dan destruktif. Dari grafik ini, kita menarik sebuah kesimpulan audit forensik yang tak terbantahkan. Tekanan alat 50,7 kilopascal jauh lebih besar daripada daya dukung tanah 20 kilopascal. Beban yang diberikan mesin lebih dari 2,5 kali lipat batas maksimal yang bisa ditahan oleh bumi di bawahnya. Oleh karena itu, secara matematis dan fisis, alat tersebut pasti amblas sejak detik pertama rantainya menyentuh gambut. Tragedi ini bukanlah sebuah kecelakaan, accident, melainkan sebuah kepastian matematis akibat kesalahan fatal pada pemilihan spesifikasi alat berat oleh tim perencana proyek di Jakarta. Mereka gagal mencocokkan tekanan tapak mesin dengan realitas geoteknik lahan basah. Ketika ekskavator seharga miliaran rupiah itu amblas dan proses evakuasi terhenti karena bahaya liquefaction, alat tersebut terpaksa ditinggalkan terendam di dalam lumpur gambut Kalimantan selama berhari-hari. Di fase inilah kita masuk ke analisis forensik kedua, kerusakan sekunder. Apa yang terjadi pada mesin canggih saat ia direndam dalam air rawa? Ingat kembali data geologis kita. Air gambut di lokasi ini memiliki pH 3,5, tingkat keasaman yang setara dengan cuka pekat. Kondisi ini menciptakan 3 ancaman atau threat matrix utama yang mematikan. Pertama, korosi ekstrim. Komponen logam tebal pada undercarriage seperti rantai, roller, dan idler yang terendam asam pekat akan mengalami reaksi kimia destruktif berupa korosi galvanik dengan laju yang sangat cepat. Besi perlahan melemah dan terkikis berhari-hari. Kedua, kerusakan kelistrikan. Air gambut yang asam adalah konduktor listrik yang sangat sempurna. Ketika air ini menembus wiring harness atau kotak kabel bodi, ia akan menciptakan short circuit atau korsleting fatal yang menghanguskan modul-modul sensor pada mesin common rail modern. Ketiga, water ingression atau intrusi air. Sistem mekanis yang seharusnya tertutup rapat seperti travel motor dan final drive atau gardan penggerak rantai memiliki komponen breather valve atau katup hawa. Rembesan lumpur asam bertekanan lambat laun akan menembus masuk melalui katup ini, bercampur dengan oli gardan dan secara sistematis menghancurkan sistem pelumasan roda gigi planetari di dalamnya. Kerusakan sekunder ini seringkali jauh lebih mahal biaya perbaikannya dibandingkan kerusakan mesin utamanya. Untuk memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai kerusakan sekunder tadi, mari kita lakukan autopsi virtual pada cetak biru komponen ekskavator tersebut. Kita membagi fokus kerusakan ke dalam 3 target utama yang menjadi korban langsung dari rendaman air asam gambut. Target pertama berlokasi di bagian paling bawah, undercarriage atau rantai, roller, dan idler. Diagnosis forensik menunjukkan terjadinya korosi galvanik masif. Gesekan antara logam rantai yang bergerak dengan logam roller diperparah dengan keberadaan air asam sebagai elektrolit, mempercepat proses pengikisan material baja berhari-hari tanpa henti. Jika dibiarkan, rantai akan putus saat alat akhirnya ditarik keluar. Target kedua berlokasi di ruang kendali dan ruang mesin, ECU, dan wiring harness. Diagnosisnya adalah short circuit fatal akibat intrusi air asam konduktif. Ekskavator modern sangat bergantung pada sinyal digital dari berbagai sensor, tekanan oli, suhu, aliran bahan bakar. Ketika air asam menjembatani sirkuit elektronik ini, otak mesin atau ECU akan terbakar seketika, menjadikan alat ini segondok besi mati yang tidak bisa merespon perintah apapun. Target ketiga berlokasi di pusat penggerak roda antai, travel motor, dan final drive. Diagnosisnya adalah kontaminasi pelumas ekstrim. Lumpur gambut yang sangat halus berhasil masuk dan bertindak seperti pasta amplas atau abrasif di antara celah roda gigi planetari yang berputar dengan torsi sangat tinggi. Gesekan abrasif ini akan menghancurkan permukaan gear hingga aus total. 3 target kerusakan ini adalah bukti betapa kejamnya lingkungan gambut terhadap rekayasa mekanik yang tidak dipersiapkan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa dan calon insinyur, kontraktor yang sukses di Kalimantan sudah lama belajar dari alam, bukan melawannya. Sebagai konsultan, tugas kita adalah merumuskan solusi rekayasa mekanis agar tragedi amblas ini tidak terulang. Solusi ini berakar dalam hukum fisika yang sama yang menjatuhkan kita,
P sama dengan F per A. Jika kita tidak bisa mengurangi berat atau F, maka satu-satunya cara menurunkan tekanan atau P adalah dengan memperbesar luas area atau A. Aturan nomor 1 di lahan gambut basah adalah jangan gunakan trek standar. Kita masuk ke opsi A, LGP atau Low Ground Pressure atau SWAM Excavator. Modifikasi mekanis yang dilakukan sangat spesifik. Kita wajib mengubah sepatu rantai atau track shoe dari ukuran standar 600 mm menjadi jauh lebih besar yaitu 800 mm atau bahkan 900 mm. Selain lebar, profil shoe juga diganti menggunakan desain triangula atau sepatu rawa yang dirancang untuk mencegah lumpur menempel dan memadat di sela-sela rantai. Apa hasil fisikanya? Dengan melebarkan track shoe, area kontak atau A membesar secara signifikan. Berat 20.500 kg tadi kini terbagi rata ke permukaan yang jauh lebih luas. Secara matematis, ground pressure alat akan turun drastis dari 50.7 kPa ke kisaran aman di sekitar 30 kPa. Penggunaan LGP track adalah modifikasi minimal yang wajib dilakukan oleh setiap fleet manager jika ingin ekskavatornya bisa berjalan atas permukaan lahan basah tanpa langsung tenggelam. Bagaimana jika lahan gambut tersebut kondisinya sangat ekstrim, curah hujan tinggi dan permukaannya nyaris menjadi rawa air dangkal yang tidak lagi memiliki daya dukung padat? Low ground pressure track saja tidak akan cukup. Di titik inilah kita harus mengerahkan solusi ultimate berupa opsi B, pontoon undercarriage atau amphibious excavator. Perhatikan gambar desain rekayasa di layar. Konfigurasi kaki-kaki atau undercarriage rantai besi konvensional dicopot dan diganti total dengan tabung air raksasa yang disebut ponton. Rantai besi khusus kemudian dililitkan mengelilingi tabung ponton raksasa tersebut. Desain ini secara khusus diperuntukkan bagi operasi di medan gambut tersaturasi berat atau rawa berlumpur tebal. Hasil dari rekayasa ini luar biasa. Luas penampang ponton yang masif secara dramatis mendistribusikan berat mesin ke area yang sangat luas, menurunkan ground pressure hingga ke titik ekstrim di bawah 13 kPa. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak di fisika puang. Tabung ponton yang kedap udara memanipulasi hukum Archimedes. Volume tabung yang besar menciptakan gaya puang atau buoyancy yang secara aktif mendorong ekskavator ke atas, melawan gaya gravitasi. Dengan sistem ini, alat berat tidak lagi murni bergantung pada daya dukung tanah gambut yang lemah. Ia meminjam kekuatan dari air yang merendamnya untuk tetap mengapung dan beroperasi dengan aman. Ini adalah puncak dari adaptasi mekanis terhadap alam. Untuk memberikan pemahaman visual yang absolut mengenai urgensi memodifikasi kaki ekskavator, mari kita analisis matriks komparasi ground pressure ini. Di sini, kita membandingkan 3 konfigurasi undercarriage berbeda yang memikul beban ekskavator 20 ton yang sama. Garis merah putus-putus vertikal di angka 20 kPa adalah ambang batas kritis, batas daya dukung gambut. Melewati garis ini berarti amblas. Bar pertama, standar track 600 mm. Seperti yang kita hitung di awal, tekanannya mencapai 50.7 kPa. Bar ini menembus jauh ke dalam zona merah pekat. Statusnya mutlak, fail, alat pasti tenggelam. Bar kedua, LGP SWAM track 900 mm. Modifikasi pelebaran tapak berhasil menurunkan tekanan hingga 30 kPa. Namun, perhatikan, bar ini masih berada di sebelah kanan garis merah. Statusnya adalah risk atau berisiko tinggi. Meskipun jauh lebih baik dari standar, pada kondisi gambut yang sangat basah dan lunak, alat ini masih memiliki potensi kuat untuk perlahan amblas saat bermanuver berat. Bar ketiga, amphibious ponton. Dengan luas penampang ekstra dan gaya apung, tekanannya anjlok drastis ke angka 13 kPa. Bar biru ini berhenti dengan aman jauh di sebelah kiri garis merah. Statusnya adalah safe. Kesimpulan dari matriks ini sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Untuk operasi pemindahan tanah di lahan basah ekstrim, seperti di area gambut XPLG Kalimantan Tengah, hanya modifikasi tipe ponton yang secara matematis aman untuk digunakan tanpa perlu bantuan perkuatan struktural tambahan di atas tanah. Keputusan manajerial harus selalu berpatokan pada grafik keselamatan fisika seperti ini. Sebagai insinyur lapangan, terkadang kita dihadapkan pada realitas bisnis yang pahit. Klien atau kontraktor mungkin tidak memiliki anggaran atau waktu untuk mendatangkan unit amphibious ponton. Mereka mendesak agar pekerjaan tetap dilanjutkan menggunakan ekskavator standar atau LGP yang ada.
Jika ini terjadi, kita harus memadukan ilmu fisika dengan kearifan lokal. Solusi taktis lapangannya adalah penggunaan matras kayu atau krukuk. Ini adalah teknik rekayasa sipil darurat yang telah diwariskan turun-temurun oleh pekerja tambang dan kehutanan di Kalimantan. Material yang digunakan sangat sederhana. Gelondongan kayu bulat berdiameter 15 hingga 20 cm yang ditebang dari area sekitar proyek. Batang-batang kayu ini disusun rapat secara melintang di atas jalur gambut, tepat di bawah trek rantai ekskavator dan berfungsi sebagai bantalan jalan buatan. Perhatikan skema fisika lapangan di layar. Ekskavator memberikan beban terkonsentrasi, concentrated weight, sebesar 20 ton lurus ke bawah. Namun saat beban itu menimpa susunan kayu melintang, transverse locks, sifat rigiditas kayu tersebut akan mendistribusikan beban 20 ton tersebut menyebar ke area permukaan tanah gambut yang jauh lebih luas, distributed pressure. Dengan memperbesar luas area tumpuan A, kita secara artifisial menurunkan tekanan P, hingga ke titik di mana gambut mampu menahannya. Secara operasional, ekskavator harus bermanuver sangat perlahan, memindahkan matras kayu dari belakang ke depannya, selangkah demi selangkah. Ini adalah manipulasi daya dukung tanah yang murah, cerdas, dan menyelamatkan banyak nyawa alat berat di pedalaman. Kita sampai pada bagian akhir dari operasi forensik kita, protokol evakuasi. Jika skenario terburuk telah terjadi dan alat kalian sudah terlanjur amblas hingga ke batas kabin, bagaimana cara menyelamatkannya tanpa menambah jumlah korban? Disinilah pemahaman tentang Recovery Operation K3 menjadi pembeda antara insinyur amatir dan profesional. Lihat kotak merah di sebelah kiri, dilarang keras. Ini adalah kesalahan paling umum dan mematikan. Jangan pernah mencoba menarik ekskavator yang terhisap lumpur dalam dengan rantai besi atau sling yang ditarik secara disentak oleh tenaga ekskavator lain yang berada di dekatnya. Ingat pelajaran kita tentang likuifaksi di awal presentasi? Getaran mesin dan hentakan tiba-tiba dari ekskavator penolong akan melemahkan struktur gambut di sekitarnya, membuat tanah mencair, dan pada akhirnya alat yang menolong akan ikut tenggelam ditarik oleh berat temannya. Lihat kotak biru di sebelah kanan. Tindakan benar. Ini adalah standar prosedur keselamatan internasional. Langkah pertama, matikan mesin unit yang amblas sesegera mungkin. Jangan biarkan mesin menyala di dalam lumpur air untuk mencegah air terhisap masuk ke ruang bakar dan menyebabkan piston pecah akibat water hammer. Langkah kedua, jangan gunakan alat berat yang bergerak. Gunakan winch hidrolik berkekuatan tarik tinggi atau sling belt ekstra tebal. Langkah ketiga, tempatkan mesin penarik atau winch di area tanah yang sudah dipastikan keras dan padat pada jarak yang sangat aman dari titik amblas. Lakukan penarikan secara konstan, perlahan, dan tanpa hentakan, membiarkan efek isapan lumpur lepas secara gradual. Kesabaran adalah kunci dalam evakuasi lahan basah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah menyelesaikan audit forensik menyeluruh atas tragedi amblasnya ekskavator di area gambut Kalimantan Tengah. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah konklusi konsultan yang harus menjadi pegangan kalian saat lulus nanti dan memimpin proyek skala besar. Di medan-medan ekstrem seperti lahan gambut pedalaman Kalimantan, kontraktor yang cerdas adalah mereka yang belajar dari alam, bukan mencoba melawannya dengan arogansi ukuran mesin. Alam selalu memiliki batas toleransi fisika yang absolut. Dalam kasus kita hari ini adalah daya dukung tanah maksimal 20 kilopascal. Rekayasa di lahan gambut menuntut perencanaan geoteknik yang matang sejak hari pertama proyek digulirkan, bukan saat alat sudah berada di lokasi. Memahami mekanika tanah secara mendalam dan mengadaptasi spesifikasi alat, terutama dalam hal memanipulasi luas penampang tapak untuk menurunkan tekanan alat, adalah batas tipis yang memisahkan antara kesuksesan operasional yang mencetak profit dengan tragedi amblasnya alat yang menelan kerugian miliaran rupiah dan menghentikan seluruh proyek. Jangan pernah meremehkan perhitungan fisika sederhana, P sama dengan F bagi A. Satu rumus itu, jika diabaikan, memiliki kekuatan untuk menenggelamkan monster baja seberat 20-an ton. Jadilah insinyur yang teliti, bekerja berbasis data geoteknik, dan utamakan selalu keselamatan alat dan manusia. Laporan forensik ini resmi ditutup. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi kalian dalam sesi kelas hari ini. Selamat berjuang di dunia profesional.